Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interpretasi citra penginderaan jauh secara manual. Interpretasi citra penginderaan jauh dapat dilakukan secara manual, semi-otomatis, dan otomatis. Interpretasi citra penginderaan jauh secara manual yakni penafsiran secara visual beragam objek yang terdapat pada citra penginderaan jauh yang dilakukan manusia sebagai interpreter yang melakukan penafsiran. Kualitas hasil interpretasi secara manual sangat bergantung dari kemampuan orang yang melakukan interpretasi. Pengalaman dalam melakukan interpretasi beragam citra penginderaan jauh dengan tingkat akurasi dan validasi yang tinggi menjadi faktor penting dalam memperoleh hasil interpretasi yang memuaskan. Selain itu, hasil interpretasi akan lebih baik lagi jika seorang interpreter dibekali data penunjang pada area yang hendak diinterpretasi, seperti data monografi, laporan penelitian, atau peta tematik hasil penafsiran yang telah dilakukan sebelumnya beserta foto-foto yang memperlihatkan objek di area tersebut. Hal lainnya yang sangat membantu dalam proses interpretasi yakni seorang interpreter telah mengenal area yang hendak diinterpretasi, sehingga mempunyai data atau bayangan terhadap beragam objek yang terdapat pada area tersebut. Perkembangan teknologi penginderaan jauh yang saat ini telah menghadirkan foto udara dan citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi membuat proses interpretasi secara manual jauh lebih mudah dilakukan. Penampakan objek yang detail yang terlihat dari citra satelit resolusi sangat tinggi dan juga foto udara membuat seorang interpreter tidak terlalu kesulitan memberikan penafsiran terhadap beberapa objek. Bahkan bagi mereka yang baru pertama kali melihat data tersebut. Namun, untuk penyajian hasil interpretasi yang terutamanya berupa peta tematik, proses interpretasi harus tetap dilakukan oleh mereka yang telah berpengalaman melakukannya. Karena biasanya orang awam hanya dapat dengan tepat memberi penafsiran terhadap objek-objek yang telah familiar dengan mereka, serta tidak memiliki pengetahuan tentang standar, klasifikasi, tutupan, atau penggunaan lahan dari suatu badan tertentu. Tahapan interpretasi manual. Yang pertama adalah deteksi, yaitu pengamatan atas terdapatnya objek yang terdapat pada citra penginderaan jauh. Contohnya, seperti pada citra satelit yang sedang kita coba interpretasi, terdapat berbagai objek dengan beragam kenampakan warna, bentuk objek yang berbeda-beda, seperti bulat, persegi, dan lain-lain. Kemudian, terdapat objek dengan permukaan yang lebih kasar atau halus, serta hal-hal lain yang pertama kita lihat pada citra penginderaan jauh. Yang kedua, identifikasi, yaitu upaya memberi penafsiran terhadap objek pada citra penginderaan jauh yang dilihat dari unsur-unsur utama spasial, spektral, serta kondisi temporalnya, seperti dilihat dari rona, warna, bentuk, pola, serta hal lainnya. Sebagai contoh, pada citra penginderaan jauh terdapat sebuah objek berukuran besar dibandingkan objek-objek di sekitarnya, dengan bentuk menyerupai huruf L. Dari ciri tersebut, kita melakukan upaya identifikasi terhadap objek. Apakah objek tersebut merupakan gedung sekolah, gedung pemerintahan, atau objek lainnya. Yang ketiga adalah analisis dan deduksi, yaitu pengambilan kesimpulan terhadap suatu objek yang telah diidentifikasi pada citra penginderaan jauh. Sebagai contoh lanjutan dari tahapan identifikasi, berikutnya kita harus memutuskan apakah objek berukuran besar dengan bentuk huruf L tersebut apakah sebuah gedung sekolah atau gedung pemerintahan. Yang keempat adalah klasifikasi, yaitu
pengelompokan objek-objek pada citra penginderaan jauh yang telah kita tafsirkan. Dengan penyajian informasinya dapat dalam bentuk peta tematik, tabel, atau grafik. Pada tahapan akhir ini, untuk mengetahui tingkatan akurasi dari hasil klasifikasi objek yang terdapat pada citra penginderaan jauh, maka alangkah baiknya dilakukan proses uji akurasi dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Jika terdapat kesalahan penafsiran terhadap sebuah objek setelah dilakukan pengecekan lapangan, maka dilakukan perbaikan serta reklasifikasi, serta selanjutnya dilakukan uji validasi. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.